Oke, kita lanjut lagi ke kabar Rohingya yang terbaru. Kabar apa yang terbaru, dan itu ada nanti dampaknya kepada negara-negara lain selain Bangladesh dan Myanmar. Namun, sebelumnya saya ingatkan kembali, cek tombol subscribe-nya yang masih merah silahkan diklik. Karena yang sudah hitam berarti sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat kami untuk terus menyerukan kasus-kasus Rohingya, agar kasus ini tidak mudah redam, tidak mudah hilang, dan tidak ada penanganan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena kasus viral di Indonesia itu adalah kasus-kasus yang paling cepat diselesaikan, dan kasus sebesar ataupun sekecil apapun, jika kasus itu tidak viral, maka pemerintah akan lambat untuk menyelesaikannya. Oke, kita lanjut ke topik pembahasan kita, yaitu tentang tragedi yang terjadi di Cox's Bazar, yaitu di penampungan di Bangladesh. Jadi Cox's Bazar ini termasuk dikatakan sebagai tempat pengungsian terbesar etnis Rohingya di seluruh dunia, yang jumlahnya mencapai 1.300.000 jiwa. Jadi 1.300.000 jiwa itu berupa orang Rohingya semua yang ditampung di satu tempat di Cox's Bazar. Dan selain di situ ada juga Bangladesh menyiapkan satu penampungan yang ya cukup mewah ya. Kalau dibilang kelas penampungan, itu penampungan yang cukup mewah itu di satu pulau yang terpencil, dan itu juga di sana dijaga ketat oleh pemerintah dari Bangladesh. Jadi mereka tidak sembarang atau tidak asal keluar masuk di pulau tersebut. Namun kenyataannya mereka masih tetap keluar masuk bebas. Bahkan banyak juga yang melarikan diri dari pulau dan menyeberang ke negara Bangladeshnya, dan juga menyeberang ke negara-negara lain termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara-negara lainnya. Nah, permasalahan yang akan kita bahas kali ini adalah tentang kebakaran yang terjadi baru-baru ini. Kayaknya kemarin terjadinya, kalau nggak tadi malam ya kemarin terjadinya. Nah, itu merusak atau sekitar ribuan orang atau ribuan hunian itu ludes, terbakar. Jadi ini sekarang ada ribuan orang etnis Rohingya yang terlantar di Bangladesh. Nah, kenapa saya tadi bilang ini akan berdampak ke negara-negara lain termasuk salah satunya Indonesia. Ini yang paling berbahaya di Indonesia. Karena apa? Negara-negara lain itu semua menolak, tapi Indonesia menerima. Dan ini yang paling berbahaya adalah Indonesia untuk saat ini. Kita kembali ke masa-masa sebelum terjadi tragedi yang terakhir ini. Sebelumnya di bulan Maret ya kalau nggak salah, bulan Maret tahun 2023, itu kebakaran juga melanda camp di Cox's Bazar, yaitu sekitar 12.000 jiwa orang Rohingya ini terlantar tidak punya tempat tinggal di penampungan. Dan pada akhirnya mereka berbondong-bondong pergi keluar dari daerah itu dan menuju ke negara-negara lain termasuk ke Indonesia yang terus-terusan datang hingga saat ini. Dan sebelum itu pun ada juga. Sebelum itu ada. Jadi setelah terjadi tragedi kebakaran di sana, pasti mereka banyak yang keluar berbondong-bondong ke negara lain. Nah, ini yang terakhir terjadi kemarin, berarti sekitar satu bulan dari sekarang itu mereka akan datang lagi ke negara Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lain. 1 bulan dari kejadian sekarang. Itu perkiraan. Jadi datanya tadi saya baca di Google itu ada 800 hunian. 800 hunian itu yang terbakar, dan jumlah korban jiwanya tidak ada, tapi jumlah korban yang terlantar
karena kehilangan tempat hunian mereka itu ribuan jumlahnya. Ya kalau misalkan kita hitung rendahnya 1000 jiwa yang terlantar, itu ada berapa kapal kalau kita golongkan menjadi 150 orang per kapal. Nah itu nanti akan dibagi ke negara-negara lain termasuk Indonesia. Nah nanti Indonesia akan kebagian berapa jiwa yang akan didamparkan di Indonesia. Namun di sini dari tragedi kebakaran ini perlu dipertanyakan, apakah memang ada unsur kesengajaan sebagai alasan mereka nanti untuk mencari hunian baru atau negara pengungsian baru, ataukah memang ini hanya sebatas musibah yang tidak mereka inginkan? Kalau saya meyakini ini ada sesuatu yang memang sudah direncanakan. Jadi kenapa di Cox's Bazar ini tempatnya sering dan mudah sekali terbakar? Karena tempat-tempat hunian mereka itu kebanyakan itu terbuat dari bahan bambu dan plastik. Dan tempatnya itu dari satu rumah ke satu rumah itu berdempetan. Jadi ketika satu kebakaran ya merambat. Cuma misalkan rumah itu ada dalam satu barisan seperti apa ya, kalau kita bilang bedeng ya, barisan memanjang. Kalau yang kebakaran hanya satu titik atau satu rumah yang kebakaran, sedangkan itu rumah hunian yang mudah dibongkar, itu tidak akan merambat hingga sampai ke ujung. Tinggal bongkar satu hunian, kalau yang satu kebakar pasti selesai, tidak akan merambat. Tapi kenapa bisa merambah ke semua, bahkan sampai 800 hunian? Kok bisa kebakar semua? Itu kan janggal. Nah di situ kita patut curiga bahwa ini ada unsur kesengajaan untuk sebagai alasan mengirim mereka ke negara-negara tujuan atau ke negara-negara yang menerima pengungsi-pengungsi seperti Indonesia. Jadi untuk 1-2 bulan ke depan kita patut untuk mewaspadainya, kita patut berjaga-jaga kalau mereka dengan jumlah yang ribuan nanti menuju ke Indonesia. Dan kalau memang ini perbuatan dari pemerintah Bangladesh, seperti dugaan awal kita, nanti setiap kali keberangkatan pengungsi yang akan dikirim ke Indonesia ataupun ke Malaysia, itu jumlahnya akan dibagi dua, yaitu satu dari etnis Rohingya, satu dari bangsa Bangladesh. Itu cara Bangladesh untuk mengurangi populasi manusia yang ada di negaranya. Karena kalau memang hanya orang-orang Bangladesh ini yang dikirim ke negara lain, itu sudah pasti ditolak. Karena apa? Tidak ada dasar, tidak ada alasan yang tepat mereka untuk mengirim orang-orangnya mengungsi di luar negeri, karena tidak ada konflik walaupun negara itu negara padat. Hanya dengan cara itu pemerintah bisa mengurangi jumlah penduduk, yaitu mengkambing hitamkan orang-orang Rohingya. Tapi apapun itu Indonesia jangan sampai menerima. Tetap kita tolak Rohingya dan Bangladesh demi keamanan kenyamanan warga masyarakat Indonesia, khususnya yang sudah terjadi di Aceh. Sekarang sudah terjadi pergesekan dan masyarakat sudah merasakan keresahan dan sekarang sudah menolak kedatangan mereka. Bahkan pengungsi yang sudah ada di Aceh pun mereka minta untuk dikembalikan, namun mau dikembalikan kemana kita tidak tahu. Oke, mungkin cukup itu pembahasan tentang yang terjadi di Cox's Bazar dan imbasnya ke Indonesia, yaitu tadi sekitar 1-2 bulan ke depan pasti mereka akan ada yang menuju ke Indonesia lagi. Kita cukup siaga dan berjaga-jaga jangan sampai itu terjadi. Oke, saya ingatkan kembali, dicek tombol subscribe yang masih merah, silahkan diklik. Karena yang sudah hitam berarti kalian sudah subscribe. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena subscribe dari kalian itu sebagai penyemangat kami untuk terus menyuarakan kasus-kasus Rohingya ini.